A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sambal Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gadai Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudah 2 hari sejak pulang dari Pantai Trini, aku belum bertemu lagi dengan Mega. Malam itu, usai menemukan tulisan aneh di pantai, aku segera pulang tanpa membahas hal tersebut kepada Mega. Ia terlihat lelah dan pucat. Mungkin kondisi badannya memang sedang tidak bagus. Tobi mendatangi ruanganku sambil membawakan segelas es lemon. Ia adalah rekan kuliahku dahulu, sekaligus manajer restoran. Hampir semua urusan ku percayakan kepadanya, terlebih akhir-akhir ini. Ada masalah? Tanya Tobi menarik kursi di depanku. Enggak. Pelanggan yang kerja di salon depan. Maksudku Mega. Apa hari ini pun gak makan di sini? Tanyaku pelan. Kami memang biasa menggunakan bahasa non-formal di belakang karyawan lain. Sudah 3 hari ini gak datang sih. Apa mau aku carikan informasi? Tawar Tobi serius. Gak usah. Aku cuma penasaran saja. Oh iya, menurutmu dia bagaimana, Tob? Aku meraih gelas yang sudah mengembun. Cantik, baik, cuma agak misterius sih, papar Tobi. Misterius bagaimana? Aku menautkan alis. Katanya, dia baru kerja di salon itu setahun terakhir. Selang 2 bulan setelah opening ajang wulung. Ungkap pemuda berkemeja hitam tersebut menyebut nama restoranku. Sukma si kasir. Belum lama ini cerita, tetangga kosnya ternyata kerja juga di salon depan. Si tetangga ini sering bilang kalau sifat Mega cukup aneh. Lanjutnya, aku mulai tertarik. Di atas salon terdapat kamar mes untuk karyawan. Tapi hanya Mega yang mau tinggal di sana. Yang lain takut karena konon mes tersebut berhantu. Tobi menatapku. Jadi Mega cuma sendirian? Tanyaku. Tobi mengangguk. Iya, pernah tetangga Sukma ini mencoba menginap semalam. Tapi baru dini hari ia sudah kabur. Katanya sih, ada yang mengetuk pintu tepat tengah malam. Saat dibuka gak ada siapa-siapa di lantai depan pintu. Cuma ada tetesan air, entah dari mana. Aku menempelkan punggung pada sandaran kursi. Tobi terlihat gelisah. Ia memainkan remote AC di meja, mengetuk-ketuknya pelan sambil mengatur napas. Terus, tanyaku tidak sabar. Masa karena ketukan pintu saja takut? Batinku. Waktu ia mau menutup pintu, ada suara berisik dari arah tangga yang gelap. Ternyata Tobi bergidik. Kepala terbang. Mana gak cuma 1, tapi sekitar 5. Lalu
Apa hubungannya dengan Mega? Aku masih tidak mengerti. Tobi menghembuskan napas kasar. Saat kejadian, Mega gak ada di kasurnya. Si tetangga Sukma ini bangun mau buka pintu karena ia pikir Mega yang mau masuk. Ternyata demit. Jadi, coba kamu pikir, kondisi mes seserem itu, kenapa Mega berani tinggal sendiri? Apa yang gak pernah diganggu? Atau sebab lain? Pemuda itu menggelengkan kepala. Ia pun berdiri, bersiap pergi. Sudah ya, aku mau cek persiapan dapur untuk acara nanti malam, pamitnya. Aku menyusul Tobi keluar. Beberapa saat setelah menghabiskan es lemon, kakiku melangkah menuju ruangan di mana jajaran bilik-bilik berdinding bambu dengan musik mengalun lembut menemani para pengunjung yang terlihat santai menunggu pesanan. Aku memang mendesain restoran ini seolah-olah berada di ruangan luar. Satu meja pendek menghiasi saung berdinding setengah terbuka. Para pengunjung bisa menikmati hidangan dengan duduk lesehan. Satu orang pelayan membawa minuman dan menurunkannya di meja nomor 1. Sementara yang lain berjaga di sekitar tamu. Kulihat Sukma sedang membersihkan meja komputer. Aku pun menghampirinya. Sukma, panggilku. Ia mendongak kaget. Pak Tawang, ada apa? Gadis bertubuh semampai itu menyimpan kemoceng di dalam laci. Ada yang ingin saya tanyakan. Nanti jam istirahat, temui saya di dalam ya, ucapku lirih. Baik, Pak. Sukma mengangguk. Aku keluar menuju parkiran. Pandangan kuedarkan ke seberang jalan, tepatnya ke arah salon tempat Mega bekerja. Di halamannya terlihat beberapa unit sepeda motor terparkir. Aku mendongak, menatap 2 lantai di atasnya yang digunakan sebagai mes karyawan. Bangunan tersebut memang terkesan tua dan kuno. Hanya lantai bawah yang dipugar, disesuaikan dengan fungsinya sebagai tempat usaha. Lihat apa, Pak? Sapa security toko yang berdiri di sebelah kanan restoranku. Oh, itu. Salon Doro Ayu apa berdiri sudah lama? Tanyaku. Sudah, Pak. Ada sekitar 7 tahun. Security setengah baya itu ikut menatap bangunan tersebut. Aku membaca bordiran nama yang tertempel di bagian kanan bajunya. Sudarmono. Apa dari dulu sudah seperti itu? Aku masih menatap bangunan itu tajam, berharap melihat sosok Mega keluar dari sana. Dulunya gudang kain, Pak. Konon, setelah terjadi kebakaran yang menyebabkan korban jiwa, tidak ada yang mau menyewa tempatnya meski telah direnovasi. Cukup salut dengan pemilik salon itu yang masih bertahan sampai sekarang. Soalnya, Pak Sudarmono terdiam. Wajahnya menyiratkan kegelisahan. Kenapa, Pak? Tanyaku penasaran. Sudah menjadi rahasia umum, Pak. Kalau bangunan itu angker, karyawannya sering ganti. Hanya ada beberapa yang bertahan sampai lama. Rumornya lagi, di salon itu tidak hanya perawatan wajah biasa, tapi juga bisa pasang susuk. Ungkapnya hati-hati. Aku tidak lagi bertanya usai mendengar penjelasan Pak Sudarmono. Entah kenapa, perasaanku tidak enak. Aku terus memikirkan Mega. Setelah security itu pamit, ku keluarkan ponsel dan mencoba mengirim pesan kepada gadis yang telah mencuri hatiku untuk menanyakan kabar. Namun,
Hingga tengah hari, pesan tersebut tidak terkirim. Singkat cerita, "Ada apa, Pak?" tanya Sukma setelah ku persilakan duduk. "Sudah makan?" Aku balik bertanya. Ia mengangguk. "Baiklah, begini. Aku dengar dari Tobi, kamu punya tetangga kos yang kerja di salon Doro Ayu. Apa benar?" Aku menatapnya. "Iya, benar. Apa Bapak juga mau dengar cerita seram itu?" tebak Sukma. Aku tersenyum. "Iya, coba ceritakan ulang," pintaku. Sukma memaparkan semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tobi. Namun, aku masih penasaran soal sikap Mega yang dianggap misterius. "Apa kamu tahu kenapa tetanggamu itu menganggap Mega aneh?" tanyaku. "Katanya karena mereka tidak tahu pasti alamat rumah Mega. Sejak hari pertama bekerja, Mega sudah menempati mes. Padahal tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Waktu itu, Dewi pun terpaksa menginap karena penasaran dengan cerita seram yang beredar. Setelah mengalami sendiri, ia tidak berani menginjakan kaki ke lantai atas," ungkap Sukma menyebut nama tetangganya. Selain itu, aku masih belum puas. "Entah ya, Pak. Tapi kalau menurut saya pribadi, Mbak Mega orangnya baik kok. Hanya saja senyumnya kadang bikin merinding." "Ah, maaf. Bukan merinding yang bagaimana. Saya juga bingung." Sukma terlihat canggung. Aku mengangguk. "Iya, tidak apa-apa. Kamu boleh lanjut istirahat. Terima kasih waktunya." "Baik, Pak." Sukma beranjak pergi. Saat itulah ponselku berdering. Mega membalas pesanku. "Maaf, Wang. Akhir-akhir ini ponselku error. Aku baik-baik saja kok." Aku menarik napas untuk meredam debaran dalam dada. Mega hanya mengirim pesan, tetapi di telingaku rasanya suara merdu itu bergema. "Bisa ketemu?" balasku. "Boleh. Nanti malam ya, jam 11 di taman kota. Kita langsung ketemu di sana saja." "Kenapa nggak bareng saja?" Aku mengacak rambut karena kesal. Lagi-lagi tidak terkirim. Apa aku datangi saja salonnya? Namun, apa yang harus kukatakan jika berkunjung ke sana? Itu kan salon khusus wanita. Pintu ruangan diketuk. Aku mempersilahkan masuk, tetapi tidak ada respon. Kuabaikan sejenak. Ketukan berulang terdengar. Kali ini lebih keras dan seperti orang tergesa. "Siapa?" tanyaku. Hening. Hatiku yang sedang kacau menjadi terpancing. Aku beranjak, lalu membuka pintu dengan sedikit keras. "Kan sudah saya persila." Aku terdiam. Tidak ada siapa-siapa di baliknya. Penasaran, aku menuju halaman depan. Ruanganku ada di bagian belakang paling ujung, melewati wastafel dan depan toilet. Jarang ada pengunjung yang duduk di saung area belakang. Padahal tempatnya lebih terbuka dan terang. Kulihat hanya ada 2 meja yang terisi. Aku pun mendekati Tobi yang sedang berbincang dengan kasir baru. "Tadi siapa yang ketuk pintu ruanganku?" tanyaku. "Tidak ada. Kami semua di sini." Tobi mengerutkan alis. "Serius?"
Aku ragu. Iya, tidak ada yang ke sana, tandas Tobi. Ya sudah, aku melenggang pergi. Tujuanku adalah toilet. Saat memasuki ruangan tersebut, terlihat satu pintu tertutup. Aku memilih ke bilik di sebelahnya. Namun, baru melangkah masuk, ku dengar gumaman wanita seperti tengah bernyanyi. Antara kaget dan malu, aku memilih keluar mencari salah seorang karyawan wanita untuk menegur pengunjung tersebut karena telah salah masuk toilet. Tapi dari tadi tidak ada pengunjung yang ke toilet, Pak. Saya hafal, karena hanya ada 2 meja yang terisi. Semua masih ditempati, ucap Ririn heran. Terus siapa? Jelas-jelas ada suara wanita di kamar mandi sana, tandasku. Boleh saya periksa? Tawar Ririn. Biar saya saja, ujar Tobi. Ia pun melangkah melewatiku dan Ririn. Beberapa saat kemudian, ia sudah kembali. Wajahnya menyeratkan kebingungan. Tidak ada, ucapnya. Aku tidak percaya dengan ucapan Tobi. Setengah gusar, kulangkahkan kaki memasuki pintu utama toilet yang baru saja ia masuki. Di dalam, aku hanya menemukan jejak wangi parfum wanita. Bukan, ini lebih mirip aroma bunga melati yang cukup menyengat. Bilik yang tadi kulihat tertutup, kini sudah terbuka. Anehnya, kami yang sejak tadi di depan kamar mandi tidak menjumpai siapapun yang keluar dari sana. Pak, sapa Ririn membuatku bercingkat kaget. Sudahlah, kalian lanjut bekerja saja. Oh iya, tolong jangan katakan hal ini kepada karyawan lain, pintaku kepada Ririn, meski tidak yakin ia bisa menjaganya. Baik, Pak. Tapi, apa Bapak baik-baik saja? Gadis bertubuh mungil itu menatapku iba. Iya, saya mau istirahat sebentar di luar. Kalau ada apa-apa, hubungi saya ya. Aku melangkah keluar, meninggalkan toilet yang kini berhawa seram. Setelah berpamitan dengan Tobi, aku pun mengambil jaket dan pergi untuk menemui Dika. Kami sudah berjanji akan bertemu di sebuah kafe. Saat mengambil motor di parkiran, pandanganku kembali terarah ke salon, tepatnya ke atas mes. Samar, kulihat sosok wanita membelakangi jendela kaca yang buram. Aku menajamkan pandangan. Rambutnya disanggul dengan pakaian mirip seragam pegawai salon. Apa itu Mega? Lihat sesuatu, Pak. Seorang pedagang asongan yang melintas menatapku. Astaga, kaget. Itu, Papa lihat wanita yang di sana kan? Tanyaku ragu. Aku khawatir hanya mataku saja yang salah lihat. Tidak ada, Pak. Meski saya sudah tua, tapi mata saya masih awas. Sudah biasa begitu. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, kita tidak usah ikut campur apa yang ada di dalam sana. Ucapnya tersenyum. Ia pun melanjutkan langkah sebelum aku sempat bertanya. Aku menatap kembali jendela atas salon. Sudah tidak ada. Apa benar yang Papa tua itu katakan? Ada rahasia apa di dalam bangunan tersebut? Singkat cerita, Dika meletakkan ponselnya saat aku datang. Ia langsung menyodorkan buku menu dan membiarkanku memilih minuman yang kuinginkan. Americano panas saja, 1, pintaku kepada pelayan yang mendekat. Baik, Pak,
Gadis berpipi merah itu beranjak pergi setelah mencatat pesananku. "Ada masalah sama Resto?" tanya Dika menatapku. "Enggak, semua fine. Cuma..." Aku menelan ludah. Apa tidak masalah jika Dika tahu hubunganku dengan Mega? Atau masalah dengan gadis itu? Tebak Dika, membuatku terpaksa mengangguk. "Sudah jadian?" ia bertanya, seolah-olah sedang menginterogasi. "Entahlah. Tapi saat kami di Pantai Trini, ia menyatakan perasaannya kepadaku." Terus Dika mendekatkan tubuhnya pada meja. Aku mengiyakannya. Hanya saja 2 hari terakhir ia menjadi lebih sulit dihubungi. "Oh, apa kamu tahu soal bangunan yang kini dijadikan salon seberang Resto? Salon tempat Mega bekerja?" tanyaku. "Tentu saja. Dulu, waktu kebakaran hebat itu terjadi, aku masih kelas 2 SMP. Lumayan banyak korbannya karena mereka terjebak di dalam gudang. Setelah beberapa tahun, bangunan mulai direnovasi, lebih kecil dari sebelumnya. Tapi tidak ada lagi pengusaha yang mau menyewa tempat itu. Hingga aku dengar ada seorang janda kaya menjadikan bangunan itu sebagai salon kecantikan." Papar Dika mirip dengan apa yang diungkapkan Pak Sudarmo, sang security toko sebelah. "Apa kamu tahu cara masuk bangunan itu selain menjadi pengunjung?" Aku menatapnya serius. Gila. Mau apa kamu? Maling? Gak mungkin kan? Masa seorang pengusaha muda yang sukses malah jadi maling?" omel Dika. "Bicaramu itu loh," sergaku. "Aku penasaran dengan treatment di sana. Katanya bisa pasang susuk juga." "Terus kamu mau melakukan itu?" selidik Dika. Aku menggeleng. "Enggak. Sebenarnya aku sedang menyelidiki Mega. Ada yang aneh dari gadis itu," ujarku lirih. "Aneh?" Dika mengerutkan alis. "Aku belum tahu wajah gadis itu. Kamu punya fotonya?" "Gak ada. Waktu di Pantai Trini, kami gak sempat berfoto," sautku. Tiba-tiba aku teringat dengan kejadian di sana. Ada seorang wanita yang terjun ke laut. Apa sudah masuk berita ya? "Dik, apa ada berita tentang wanita yang terjun ke laut? Soalnya waktu kami mau pulang, ada kejadian itu di sana." Aku menurunkan tangan dari meja, membiarkan pelayan meletakkan kopi pesananku. "Gak ada. Coba kulihat sebentar." Ia meraih ponsel. Mungkin mau mencarinya di internet. "Nih lihat. Gak ada berita apa-apa di sekitar Pantai Trini." Dika menunjukkan layar ponsel kepadaku. Aku mengamati deretan judul artikel. Memang tidak ada. Mungkin kejadiannya dianggap biasa, atau kebetulan tidak ada wartawan yang tahu. Namun pandanganku malah tertuju pada berita yang masih berkaitan dengan pantai tersebut. Sepertinya sudah cukup lama, tetapi entah kenapa masih terungkit dalam judul. 20 tahun setelah tragedi penyiksaan seorang bocah di Pantai Trini, seperti ini penampakannya sekarang. Aku bersiap menekan judul artikel tersebut.
tetapi ada panggilan masuk dari nomor asing. Maaf Wang, kayaknya ini dari pembeli. Aku angkat dulu ya, ucap Dika menarik ponselnya. Iya, selesaikan dulu saja, sautku. Aku menyesap sedikit kopi yang masih mengepulkan asap tipis. Ponselku bergeming. Sepertinya tidak ada masalah di restoran. Pikiranku kembali tertuju pada kejadian beberapa saat lalu di kamar mandi. Selama ini, aku tidak terlalu percaya hal-hal mistis. Namun, kejadian tadi berhasil mengusik rasa penasaranku akan dunia gaib. Sudah selesai. Boleh aku lihat lagi berita tadi? Pintaku, melihat Dika meletakkan ponselnya. Nih, berita yang mana? Dika mengasurkan benda itu di atas meja. Apa ya tadi? Kayaknya berita tragedi 20 tahun lalu di Pantai Trini. Aku mulai mencari judul yang sama, tetapi tidak ada. 20 tahun? Memangnya ada apa? Tanya Dika. Aku juga nggak tahu. Makanya mau cari tahu. Tapi kenapa hilang ya? Padahal aku yakin ada di sini. Ucapku mengusap layar dengan hati-hati. Coba ketik lagi saja pencarian, usul Dika. Aku pun melakukannya, tetapi nihil. Judul yang kulihat tadi tidak ada. Hal ini membuatku makin penasaran. Tidak mungkin aku salah lihat. Gak ada, ujarku mengembalikan ponselnya. Ya, mungkin karena sudah lama, terang Dika. Baru saja akan mengangkat cangkir, ponselku berdering. Terlihat nama Tobi tertera di layar. Halo Tob, ada apa? Aku langsung mengangkatnya. Apa Anda sibuk? Saya mau izin mengantar Ririn ke klinik, sautnya dari seberang sana. Ririn kenapa? Perasaanku tidak enak. Pingsan di kamar mandi. Kata Sukma sih, mungkin karena sedang haid. Bagaimana? Saya boleh keluar sebentar kan? Suara Tobi terdengar gelisah. Iya, antarkan Ririn saja. Saya ke restoran sekarang, tutupku. Ada apa? Tanya Dika. Ada karyawan pingsan. Aku balik dulu deh. Makasih waktunya. Aku meninggalkan selembar uang merah di meja. Tolong bayarkan. Sekalian punya kamu. Jarak kafe dengan restoran hanya sekitar 2 kilometer. Tidak sampai 10 menit. Aku sudah bisa tiba di Ajang Wulung. Aku bisa sedikit mengebut karena jalanan cukup lengang. Tiba di restoran, Ririn sudah dibawa ke klinik. Terlihat Sukma berdiri di meja kasir dengan gelisah. Sedangkan Santi melayani tamu satu meja dengan cekatan. Musik masih mengalun lembut seperti biasa. Namun, suasana di dalam terasa sedikit berbeda. Apa yang terjadi? Tanyaku kepada Sukma. Ririn pingsan di kamar mandi laki-laki. Jelas gadis itu pelan. Kenapa dia masuk ke sana? Aku mengerutkan alis. Katanya ada perempuan yang masuk ke sana. Ririn pamit lalu memberitahu kalau salah toilet. Tapi tidak lama Santi mendengar teriakannya. Pas kami cek, dia sudah pingsan. Paparnya serius. Terus,
Perempuan itu bagaimana? Apa dia tamu? Aku ikut gelisah, tetapi sebisa mungkin kusembunyikan gelagat ini agar Sukma tidak panik. Sukma menggeleng. Tidak ada, Pak. Waktu pagi, Ririn mengeluh sakit perut karena haid. Jadi, pikirku dia pingsan karena sakit. Aku beranjak ke ruanganku setelah memintanya untuk membantu Santi jika kondisi ramai. Shift pagi memang hanya 3 orang, 4 termasuk Tobi. Nanti siang, mereka akan bergantian dengan Ambar, Wulan dan Adi. Aku melewati depan kamar mandi laki-laki yang terletak di sebelah kiri wastafel. Aroma pewangi ruangan menguar. Di dalam, lampu penerangan pun kuberi yang paling terang. Sebenarnya, sejak kapan ada kejadian ganjil seperti ini? Ruanganku masih terlihat sama seperti tadi pagi. Aku merebahkan diri di sofa, menyalakan AC, lalu mengecek ponsel. Tobi menghubungi lagi. Aku mencoba menelponnya. Halo Tob, gimana? Tanyaku usai panggilan terhubung. Ririn sudah sadar. Sebentar lagi sudah boleh pulang. Katanya memang sedang haid, lapor Tobi. Syukurlah. Nanti antarkan dia mengambil barang-barangnya di loker. Lalu suruh istirahat di rumah saja, ujarku. Oke Wang. Panggilanku akhiri. Aku memeriksa aplikasi berlogo hijau. Lagi-lagi, pesan kepada Mega belum terkirim. Apa sudah parah kerusakan ponselnya? Entah bagaimana, terlintaslah ide untuk membelikannya ponsel, lalu menyuruh kurir mengantarkannya langsung ke salon. Ya, benar. Mungkin dengan demikian, komunikasi kami bisa lebih lancar. Cekatan, aku membuka aplikasi belanja online. Tanpa berpikir panjang, ku pesan 1 ponsel merek ternama. Kebetulan, tokonya ada di pusat kota. Sekitar 1 jam jika langsung diantar. Setelah menghubungi pemilik toko dan mengajukan deal, aku pun melakukan proses transaksi. Pintu diketuk, membuatku refleks berdiri karena kaget. Tobi membukanya, mengantarkan Ririn yang berwajah pucat pasi. Boleh bicara sebentar, Pak? Tanya Ririn lirih. Masuklah. Aku mengangguk. Saya pamit ke depan dulu. Pamit Tobi. Ririn ku persilakan duduk di sofa. Jalannya masih tertatih sambil membungkuk, memegangi perut. Setelah ini kamu pulang saja. Takutnya makin parah, ujarku. Saya tidak apa-apa, Pak. Hanya saja... Ririn menunduk. Kenapa? Apa kamu tahu sesuatu? Selidikku. Di kamar mandi laki-laki, Pak. Perempuan. Maksud saya kepala perempuan, ucap Ririn terbata. Jangan bercanda, Rin. Siang-siang mana ada begituan, sahutku mencoba tenang. Serius, Pak. Saya cerita ini hanya ke Bapak. Isaknya membuatku merasa bersalah. Oh, oke. Kamu tenang dulu. Jadi, seperti apa wajahnya? Maksud saya, apa dia sosok yang menyeramkan? Aku mengangsurkan tisu dan sebotol air mineral kepadanya. Ririn mengangguk. Saya mau mengajukan resign, ucapnya setengah bergumam. Rin, kamu serius? Maaf, kalau ada kejadian tidak mengenakan seperti ini. Tapi
kamu tidak bersalah. Kita tidak mengganggu mereka kan? Kita tidak perlu takut dan merasa kalah. Tapi Pak, saya benar-benar takut. Ririn menyeka air matanya. Begini saja, kamu boleh mengajak teman saat ingin ke kamar mandi. Saya akan memaklumi kalian. Mungkin hanya toilet laki-laki yang harus dihindari. Tentu, sebisa mungkin jangan sebarkan rumor ini ke karyawan lain. Usulku. Ririn terdiam. Ia terlihat seperti sedang menimbang usulanku. Baiklah, akan saya coba, ucapnya beberapa saat kemudian. Aku menarik napas lega. Ya sudah, kamu boleh pulang untuk istirahat. Tidak usah Pak, saya sudah baik-baik saja, tolak Ririn. Bersiap beranjak. Ah, tunggu sebentar. Aku mengeluarkan selembar uang. Ini, belilah jamu. Biasanya sore ada yang lewat di depan. Tidak usah Pak, Ririn menggeleng. Tolong, ambillah. Sekalian belikan saya jamu beras kencur, ujarku. Ririn terlihat ragu, tetapi akhirnya menerima juga. Terima kasih Pak, saya pamit lanjut kerja. Aku mengangguk. Gadis itu menutup pintu dengan hati-hati. Ucapan Ririn mau tidak mau membuatku kepikiran. Dahulu saat pembukaan restoran, Pak Le sudah mengundang orang pintar untuk melakukan pembersihan, sekaligus kirim doa. Selama setahun terakhir tidak ada hal-hal ganjil seperti ini. Apa sebaiknya aku bicarakan hal ini dengan Pak Le? Aku nyaris tertidur ketika ponsel berdering. Kurir yang mengantar ponsel sudah tiba di depan salon. Maaf Pak, saya tanya pegawai sini. Katanya atas nama Mega hari ini libur, lapor kurir. Tapi dia tinggal di mes atas salon Pak. Coba titipkan sama temannya, atau minta panggilkan sebentar, sahutku. Kurir tersebut terdengar berbicara dengan orang lain. Aku segera ke ruangan, lalu menuju halaman. Dari sana bisa kulihat dengan jelas ia sedang berbicara dengan salah satu karyawan salon. Pak, katanya Mbak Mega sudah pindah tempat tinggal. Terus bagaimana paketnya? Tanya kurir. Pindah. Kalau begitu, Bapak ke restoran seberang salon saja, Ajang Wulung. Saya pegawai restoran. Tugasku sambil melambai, karena kurir tengah melihat ke arahku. Baik Pak, aku menerima paket dengan hati gelisah. Di mana Mega sebenarnya? Mungkin nanti malam harus kupastikan semuanya. Akan kutanyakan mengenai tempat tinggal dan keluarganya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.